Assalamualaikum sahabat beriman. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang 7 pemuda beriman yang ditidurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor anjing di dalam gua selama ratusan tahun. Dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 9-26. 7 pemuda itu diantaranya, Makslimina, Yamliha, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yatbunus dan Tamlika. Sedangkan nama anjingnya Kitmir, namun pendapat lain, juga menyebutkan bahwa anjing itu bernama Hamran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua, miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya, dalam menetapkan keputusan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25-26. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bahwa yang disebutkan pada kedua ayat tersebut adalah, pemberitahuan dari Allah untuk Rasul-Nya mengenai lamanya pemuda menghuni gua. Ketika Allah menidurkannya sampai membangunkan mereka, disebutkan bahwa, periode menurut tahun Komariah adalah 309 tahun. Sedangkan, berdasarkan tahun Syamsiyah, lamanya 300 tahun. Namun, untuk pastinya berapa lama mereka tertidur, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Lari dari Raja Dicyanus. Ketujuh pemuda bersama dengan seekor anjing telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja zalim, Dicyanus. Letak gua tersebut berada di kota Aman, Yordania. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rabi kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus, dalam urusan kami. Ayat tersebut menyebutkan, bahwa 7 pemuda itu melarikan diri dengan berpegang teguh pada agamanya, dan mereka yakin akan selamat dari kaumnya yang akan memfitnahnya. Mereka lari memisahkan diri dari kaumnya, lalu berlindung di dalam gua yang berada di suatu bukit, sebagai tempat persembunyian. Sehingga kaumnya tidak tahu keberadaan mereka. Kemudian mereka berdoa sebelum masuk ke dalam gua agar mendapat anugerah dan rahmat Allah, serta petunjuknya. Saat mereka melarikan diri, kaumnya merasa kehilangan, lantas kaumnya mencari keberadaan 7 pemuda tersebut. Bahkan sang raja mereka juga turut serta mencarinya. Alasan mengapa Raja Dicyanus mau membunuh ketujuh pemuda. Mula-mula salah satu dari mereka duduk di bawah naungan pohon, kemudian pemuda lain mendatanginya. Lalu pemuda yang lain datang lagi. Begitu seterusnya hingga semua orang berkumpul di tempat tersebut tanpa mengenal satu sama lain. Mereka semua menutup diri karena takut kepribadiannya terungkap, bahkan mereka tidak tahu apakah memiliki kepercayaan yang sama atau tidak. Akhirnya salah satu dari mereka berani berkata, "Hai kaumku, kalian mengetahui, demi Allah, sesungguhnya tiada yang menjauhkan kalian dari kaum kalian hingga kalian memisahkan diri dari mereka kecuali karena suatu alasan, maka hendaklah kita mengutarakannya masing-masing." Salah seorang dari mereka menjawab, "Sungguh, demi Allah, ketika saya melihat apa yang dilakukan umat saya memutuskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah batil. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya." Orang-orang dari kaum mereka menyembah berhala. Bahkan, Raja Dicyanus menganjurkan untuk melakukan hal tersebut, menyembah berhala serta berkurban untuk berhala. Yang lain juga mengatakan, saya memiliki pemikiran yang sama seperti yang dia katakan, dan yang lain mengatakan hal yang sama, sampai mereka semua sepakat memiliki nasib yang sama. Hingga akhirnya, mereka menjadi saudara dalam ikatan iman.
Kemudian mereka membangun tempat ibadah untuk menyembah Allah. Tetapi kaumnya memperhatikan dan melaporkan situasinya kepada raja mereka. Raja memanggil mereka dan kemudian bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menjawab dengan benar dan berani, bahkan meminta raja untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan itu, Raja Dicyanus murka, lalu memerintahkan pengawalnya untuk membunuh mereka, sehingga ketujuh pemuda itu harus lari untuk menyelamatkan diri dan bertemu di dalam gua. Atas izin Allah, di tempat persembunyiannya itu ketujuh pemuda ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Kemudian Allah membangunkannya, dan terlihat wajah mereka berseri-seri. Mereka pun saling bertanya sudah berapa lama mereka tidur di dalam gua. Beberapa dari ketujuh pemuda itu kemudian berkata bahwa hanya Allah yang tahu berapa lama kita ditidurkan. Setelah itu, mereka keluar dari gua dan mencari makanan di kota. Ketujuh pemuda itu terkejut karena kota itu telah berubah dan banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berapa lama, 7 pemuda itu pun meninggal dunia. Itulah tadi kisah tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa, umat Islam wajib berpegang teguh pada imannya dalam keadaan apapun. Selain itu, kita harus selalu yakin akan pertolongan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.